Kalau beli dua tak dapat piring. Kalau beli dua tak dapat piring. Tapi mana tak beli tu? Boleh. Kalau beli tiga dapat piring. Dapat piring. Ya, itu lah kurang lebih. Jadi puasa Senin Kamis cuma lepas Senin sampai Kamis kita HM. Ya, Senin tak boleh sia-sia. Bukan mati sia-sia, no. Senin dapat Kamis tidak jadi, tak jadi. Tetap dapat bonus itu. Termasuk orang yang puasa ayam ulbet tadi. Puasa atau head di sini Jumat ada dapat. Hari 3.15. Ini tak sia-sia. Allah Maha Rahim. Cuma paket bonus itu mungkin tak dapat. Tapi kalau orang maksud punya niat, Allah itu sempurna. Punya niat memang tak tahu sakit, tak tahu lupa, tak tahu haid. Allah itu sempurna 3 hari ini. Senin Kamis dapat sempurna. Oh Ustaz, kami tak tahu kalau hari Senin. Oh, tak paling Senin. Allah kulihat. Jadi yuk, yang sudah lewat Senin ini, Selasa lewat tak apa-apa. Memang tak juga buat. Boleh itu puasa. Rabu, Kamis, Jumat. Ini namanya, ada namanya Harbit Som. Harbit Som. Hari terjepit ke puasa. Ya, kalau ribuan di PO, kalau kita datang sampai besok. Ayo jadi Ustaz, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Selasa istirahat, tak apa-apa. Ya, kalau mau sanggup, jangan tuh kata larangan sunnah ini. Bulan Syawal tapi banyak puasa sunnah. Silakan. Puasa begitu Ustaz. Dia puasa sunnah karena Allah. Tapi untuk umahat beberapa kita yang punya utang, niat qada itu lebih utama. 5 ini boleh diniatkan qada kalau kita memang ada qada. Dulu kan niat qada plus niat Senin, Kamis, niat ayamul bait, niat nisfu Sya'ban. Puasa. Guru mulai lihat sunnah harinya. Bangunlah kamu di malam hari itu, hidupkan. Kalau pacak tak setibulan, ya hak pada. Kalau tak sanggup atur waktu, apalagi besok puasa, bangun sahur. Jadi kita banyakkan. Sebagian orang mengatakan illa tastati kulla lailah fakhud mu'dhamul lail. Dan sanggup sepanjang malam dari maghrib sampai subuh dan tiduran mu'dhamul lail. Mu'dham itu lebih dari separuh. Lebih dari separuh. Katakanlah kalau malam itu dengan 12 jam, berarti lebih dari 6 jam, 7 jam, 8 jam. Sekarang kalau kita dari jam 6 ketemu jam 11, lo sudah berapa? 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam sudah dapat. Bangun jam 3. Sekarang ada pada subuh jam 3. Bangun ibadah jam 4 sahur. Subuh lewat jam 5 bangun 4 sekarang. Lebih sudah dari separuh malam. Ya, lebih dari separuh malam. Apalagi kamu yang freelance di bahasa Jepangnya, tidak terikat dengan garis semua. Pacak tidur pagi, kalau malam begadang. Ya, kalau boleh anjurkan nanti punya karyawan. Kalau memang dia bakal hidup kalau sudah kalau itu begadang untuk ibadah kalau sudah boleh tidak datang habis Jumat tidak pasang. Pagi itu tidur tak apa. Tapi dia tu begadang. Bila banyak berdagang di sambil bertolak. Iya. Mula pula ngacu-ngacu. Bukan lanang baik. Jam kerja mereka dari jam 8 sampai jam 2 berdagang, bukan begadang. TikTok memang ngangkutkan baju, ngangkut kertas, ngangkut maaf, berjajo itu. Bukan kamu berjajo banget, berjajo kamu tuh. Laki yang nyekan lagi bengak itu. Perangkat mandu, jaga rezeki dari Allah. Ini sampai ngangkut ke bini anaknya. Bini anak tak usah anak tapi kaya watiana. Sama beza dia sama orang. Cepat kita belajar yang lebih kan ada belajar. Betina dilakukan. Alhamdulillah. Berjalan itu banyak lagi. Ada yang curhat malam lagi. Ya Allah. Curhat sama Allah itu. Kalau dia orang pajak bangun jam 11, jam 12, jam 1, sempat itu waktu yang paling tepat untuk curhat sama Allah. Apa curhat di TikTok? Itu curhat di Instagram. Curhat sama Allah. Tahu kalau kaos keluarga semua dunia itu haram. Dan akan berkah di rumah tangga. Nah, untuk kita betina banyak lanangan juga. Mana Sya'ban bersikap. Jangan untuk dunia ya Pak. Maaf, jangan jualan online sesuatu. Tapi mana Sya'ban jangan. Benar Sya'ban jangan. Kalau disangka bangunan orang tidak jadi untuk munajat. Jangan bersikap Allah. Apa tahan tersibuk dengan TikTok dengan segala yang jualannya sampai kau pakai akal. Ini malam mustajab, waktu malam hari tidur kalau aku yang munajat bukan berdagang. Ini kadang-kadang sudah akal itu tidak berjalan lagi. Kalau masuk akal tidak memajis, tidak acak bedakan yang hak sama yang batin. Yang mana dia harus baik, mana dia buang. Seharusnya bangun malam itu untuk munajat. Ini dia malah berdagang.
Nas'alullah biasa salam. Jadi sekali lagi kawan, bangun malam itu selesai itu tidak apa, sholat tasbih itu bukan cuma kuat begitu, sholat isya berjamaah, mungkin lihat tadi lebih dari 10 malam, paling sedikit, jangan lembek ini paling sedikit nih, kata ulama, pastikan engkau sholat isya dan sholat subuh berjamaah, itu paling sedikit data, isya subuh berjamaah, itu jangan sampai rugilah kita. Ya, kalau ada kumpul bagi isyak kumpulan. Betina ummahat akhwat tolong. Ya, memang langgar masjid undang semua masyarakat kau kumpul. Awak makanan, awak tangan. Untuk betina ummahat akhwat tolong. Asal kamu di rumah. Bukan untuk langgar masjid. Fitnah lebih besar. Bahkan jadi maksiat bisa jadi. Tapi kami kan bercanda Ustaz. Sama baik kamu di mana? Haram juga. Betul, dia masuk kan salat berjamaah itu lebih afdal daripada keluar ke masjid. Oh, sejadah. Ada yang makin bukan dari rumah dengan cantiknya, meging dikit berdiri. Betul, kembali ni apa? Ya, kalau sudah nenek-nenek, jidah-jidahnya tak apa-apa. Itu perlu ada yang juga lebih afdal di rumah. Masjid kita kecil, langgar kita tak ada betina, samping lubang di jalan. Hujan, sudah apa jadinya kalau sudah hujan? Tumpah-tumpah. Dan anda tahu lagi, anak Cina sudah kemana nih? Jadi, kalau boleh lanjutkan, ya, betul dari sekarang, untuk maha ibu-ibu itu, cari ke si ustazah, kumpul mereka sama-sama betina. Kalau tidak lebih abdul lagi, ya kalau kumpul sama masih juga ada mentu, artinya kan? Ya, kita berhenti bawa kita. Salat antum isya di musola, balik ke rumah, hidup berdewek di rumah masing-masing. Maghrib duduk di rumah. Sholat maghrib berjamaah di musola, balik ke rumah kita hidup di rumah kita. Ya, kita hidup di waktu itu lebih abdul di salat. Nama minta rahmat Allah tapi maksiat terjadi. Ya, kata-kata betul, nanti sholat barang, saya dah susah pagi. Selalu semua nak belajar dan punya. Ya, Assalamualaikum. Harga dari ikhwan rahmatullah. Jadi perbanyaklah daripada dia mulai bangun malam, baca rutin, baca maulid, sholat tasbih, sholat taubat, apapun ibadah yang kita bisa lakukan, semampu kita. Ya, jangan kalah sama begadang tahun baruan. Kita harus begadang juga untuk rahmat Allah. Ini pemberian Allah ikhwan, janji Allah tak pernah bohong. Apalagi dalam kisah Rasulullah SAW, aku tanya sudah jelas. Hadis yang sahih begitu banyak. Kita mengamalkan malam itu. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ada penanjuran mandi di sungai, memang ada riwayatnya. Ya, tapi kalau kita banyu lagi, pasang ada buaya mulut dan usah. Cuma anjuran sunnah, tapi kita lihat kalau ada risiko dah, ada mudah. Kadang-kadang kita yang pengen jalan ke terbaik, tapi mulai ucap-ucap, mulai jadi gak senyo. Ya, kalau itu pernah kejadian kan, yang di Malang 4 tahun yang lalu barangkali. Kita tak nyari, kita sudah kerja Allah. Ada budak pas malam sunatan, sebelah hari sampai aja. Itu kan kejadian pas malam sunatan. Sebenarnya untuk dia Husnul Khotimah, dia harus belok acara Ismu Sa'bana. Ya, memang sebenarnya guru-guru itu menjalankan itu. Ya, mungkin ada zaman dulu banyak mengenai langgar-langgar begini. Karena diriwayatkan bahwa sungai atau laut di muka bumi ini di mana Sya'ban bersambung dengan air yang ada di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk sholat sunnah, usolli sunnatan Lailatul Nisfi Sya'ban, itu sepakat ulama itu mengatakan tidak kanti. Kalau memperbanyak sholat sunnah di malam nisfu Sya'ban, silakan, nak 1000 rakaat silakan. Tapi niatnya ya niat sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat qudiyah, ba'diyah, qadha sholat, ya bukan sholat usul sunnatan Lailatul Nisfi. Itu sepakat ulama kita yang kami dapatkan dari banyak guru kita, itu tidak ada niat seperti itu. Tapi memperbanyak sholat sunnah dianjurkan, sangat dianjurkan. Jadi khatam Al-Quran begitu bagi juz Quran kita sama anak cucu kita baca Quran, juz Quran dapat baru 15 juz ya, kita besok sebelum buka pas habis asal kumpul lagi anak kita cucu kita mandi juz lagi khataman sebelum mandi buka keluarkan duit kita untuk buka puasa. Pahalanya luar biasa. Memberi nafkah untuk keluarga itu termasuk infak yang paling besar, apalagi memberikan mereka sedang sampai puasa dengan ibadah. Jadi kata ikhwan rahimahullah, beberapa poin penting yang perlu diperhatikan sekali Allah ikhwani, jauhkan diri kita semua dari uququl walidain yang ini mungkin terjadi pada diri kita. Jauhkan diri kita dari musakhir, musuh-musuhan, apalagi sampai
Baik, mungkin sebagian besar kadang-kadang aib kalau kami mampu tidak atau tidak adalah yang tadi penasihat hubungan walidah, ya, menyampaikan hajat orang tua, menyampaikan orang tua, yang siapa orang itu bahaya kalau hubungan walidah. Kemudian sombongan dengan pakaian, ya, kadang-kadang kita sombong ya, dengan pakaian, dengan mengeknya, amat kendaraan kerja tinggi, kena dosa kita. Mudah-mudahan Allah SWT panjang umur kita, sehat walafiat di mana bulan Sya'ban, dan Allah beri taufik dan inayah hidayah bagi kita sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Sya'ban sepanjang bulan Sya'ban dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cuma bagi bisa tapi lanjut sampai di malam hari sampai subuh. Jadi atau nak yang larang terutama nak melok bergabung di malam Sya'ban beda Sya'ban Ramadan bisa dengan berkumpul baca Yasin dan seterusnya bareng-bareng jemaah boleh untuk bercina pada juga di rumah baik lebih afdal kita boleh kita balik kita ada di rumah itu juga berbentuk kebinian anak kita keluar dan mereka mendatangkan suatu keburukan atau kesalahan Alhamdulillah dari kemudian lanjut ibadah hidup dan dengan segala macam ibadah kita mampu melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, untuk hari ini kita cukup sampai di sini, kawan. Insyaallah ada kabar untuk selanjutnya. Ada yang dari sini bawah. Dan memang sebenarnya kita majelis mungkin minggu ini nanti bakal kita tutup untuk mungkin majelis ini khusus majelis di Al-Munawwar. InsyaAllah mungkin ada satu kali saya sampai kemarin lagi. Dan insyaallah husnul khitam majelis kita Senin depan akan didatangi oleh seorang tokoh ulama soleh, seorang ulama besar. Bahkan beliau dikenal sebagai salah satu mufti di Kota Tarif, Habib Hasan bin Musir Al-Hamid. Insyaallah beliau akan balik memang memberi muari hari Senin depan. Insyaallah akan hari ini dan kalau ada korban Jawa ya sekaligus penutupan majelis hari Senin depan insyaallah taala. Majelis itu penutupannya hari Senin depan. Sementara majelis yang lain mungkin minggu depan kita akan penutupan insyaallah taala. Lahir pada umahat, kepada akhwat dan para habaib, para hadirin sekalian ikhwan, kami bersama pribadi dan minta maaf kepada untuk sekalian kalau bersalah ucap, salah sikap, salah kesalahan apapun baik di depan atau belakang, baik di majelis ataupun di luar majelis. Dan kami pun insyaallah memaafkan apapun yang pernah berbuat kesalahan kepada kami sengaja dan sengaja di depan ataupun di belakang. Urusan depan kita selesaikan baik-baik. Urusan depan kita selesaikan baik. Kita memaafkan. Inilah waktu kita bermaafkan jangan dulu baru bersyukur. InsyaAllah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana arafna bi annana arafna
والحمد لله بالبدء يستطيع شكرون الحق وهذه الأشياء صلى الله وسلم وبشر مرضانا بالشفاء ونبع الأنبياء من جعفر محمد بن محمد بن سيد محمد قاسم بن أبي الأسقاء وسيد طاهر وسيد محمد بارك كل ما يوصل بالشفاء نسأل الله الله يشفيهم معنا إن شاء الله صلى الله عليه وسلم الله يدركنا أيام ليلة القدر وليلة النصف من شعبان وبلغنا رمضان خارج من أيام شهر شعبان أدركنا ليلة النصف شعبان بلغنا رمضان إن على الصيام والقيام بخلال فرض القدر من العافية إلى حضرة الفاتحة. Diawali dengan ziarah ke makam beliau sekaligus membaca Al-Quran di rumah. Biasanya ada ziarah pagi jam 7 pagi. Setelah itu ziarah biasanya salah satu cucu atau cucu beliau tersebut yang tertua dan beberapa tahun sendiri bukan yang ziarah berbuka. Ziarah di makam. Ziarah di makam yang setelah itu pagi. Setelah itu ada ziarah yang hidup orang tua yang meninggal dan pada akhirnya melakukan pengajian haul di rumah beliau di Sungai Bayas. Dan terakhir adalah bersyarat untuk kedua alwi jam 9.30 sampai selesai. Dan tulis sampai selesai.